Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencari tahu tentang sejarah Kramat Tajuk yang berada di Serpong, Tangerang Selatan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama saya Muhammad Rasyad Furqan. Nama saya Raja Purnama. Nama saya Muhammad Rusdan Alfaridi. Kami di sini akan mencari tahu tentang sejarah makam Kramat Tajuk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan narasumbernya. Sebelumnya namanya siapa? Anton Fadilah. Anton, bagaimana sih tentang sejarah dari makam Kramat Tajuk ini? Awalnya. Kalau lari ke sejarah, kita lihat dulu siapa yang dimakamkan di sini kan ya. Iya. Jadi mengenal dulu, baru kita cerita. Kalau nggak tahu dulu gimana cerita sejarah makamnya ya. Gitu. Kramat Tajuk adalah satu nama yang mana dimakamkannya seorang penyebar agama Islam di wilayah Wetan Cilenggang, bukannya Serpong. Sekitar tahun 1721 beliau meninggal dan dimakamkan di Cilenggang di dekat sungai persawahan. Itu cerita sahur sepuh, cerita orang tua ya, sahur sepuh namanya bener ya, cerita namanya guys. Sejarahnya seperti itu. Jadi apa namanya, kita hanya lanjutin cerita aja daripada peristiwa kejadiannya, karena 1721 saya belum lahir. Jadi yang menceritakan orang tua sampai ke kita gitu. Pasti makamkan beliau di dekat kali, kurang dekat makam beliau. Konon cerita orang tua, Najuk itu munggul ya. Kalau bahasa orang Jawa, orang Sunda, Cianjur, Sunda Bandung, Tajuk itu surau. Tapi kalau kata orang Cilenggang, Tajuk itu unggukan. Bahasanya kayu ke tajuk lah. Kita mau hajat ya, kan begitu bahasanya. Makanya Tajuk itu tinggi, seunggukan. Makanya jadi namanya Kramat Tajuk. Yang dimakamkan adalah Tun Bagus Muhammad Atif bin Sultan Agung. Jadi itu bukan cerita aja, jadi satu pusara atau satu pusaran ya, tempat syiarnya agama. Jadi alhamdulillah para orang-orang tua terdahulu kita, baik secara duriah atau secara keilmuan, ngumpul di sini ketemunya. Kok kenapa sih kakek saya datang ke Kramat Tajuk? Kok kenapa sih uyut saya masih datang ke Kramat Tajuk? Buka cerita, oh ada silsilahnya, ada turunannya, oh gini nyambung. Perjuangan dulu, dari zamannya 1721 itu POC baru masuk. Ya, zamannya kisuhnya udah jauh dulu, udah mulai. Jadi karena
beliau itu seorang putra Raja Banten atau Sultan Banten ke-6. Sultan Banten ke-6 juga kena apa namanya politik ini berfera apa adu domba ya, adu domba kisruh di kerajaan Banten, akhirnya pecahan belah, akhirnya negara Kesultanan Banten dikuasai oleh Kawasai. Makanya prinsip Sultan Agung Tirtayasa biarkan istana hancur, yang penting akidah nggak hancur. Makanya didirikan kesultanan itu untuk kesebaran agama, bukan kesultanan nasional. Waktu itu untuk siar agama dengan membentuk Kesultanan Banten. Makanya karena kesultanan sudah dikuasai oleh VOC, oleh Belanda, makanya putra-putra beliau diutus ke semua wilayah Banten untuk kesebaran agama. Nah, Batu Bagus Raden Muhammad Atik diutus oleh bapaknya sebagai untuk kesebaran agama itu mulai Wetan Banten. Makanya dia terkenal dengan nama Pangeran Wetan. Bagus. Kalau Pangeran Wetan itu gelar, kalau namanya Raden Muhammad Atik.